Bagi perempuan yang menjadi calon anggota TNI muncul setelah laporan LSM Human Rights Watch menunjukkan adanya diskriminasi dalam tes ini. Namun TNI menilai tes ini masih relevan dalam melihat moral dan juga mental calon anggotanya. Ada 3 narasumber yang akan mengupas hal ini. Langsung saya perkenalkan kepada Anda. Di sebelah kanan saya sudah ada anggota Komisi 1 dari fraksi PDI Perjuangan, Ibu Irin Yusiana Roba. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian dari Komnas Perempuan hadir langsung ketuanya Ibu Azriana. Selamat malam Ibu Azriana. Selamat malam Alfi. Dan bergabung bersama kita dari luar studio yaitu Kapuspen TNI Bapak Majen Fuad Bachya. Selamat malam Pak Fuad. Selamat malam Mbak Afi, selamat Iya. malam pemirsa Metro TV. Baik. Selamat Pak. malam Mbak Irin sama Mbak Adriana. Ya. Selamat Selamat malam, Pak. Pak. Iya. Pak Fuad, ini untuk menjawab juga banyak pertanyaan dari masyarakat soal tes keperawanan yang saat ini juga menuai banyak kontroversi, Pak Fuad. Tes keperawanan ini dikatakan sebagai salah satu cara yang dianggap relevan untuk menilai moral ataupun mental calon prajurit TNI Anda. Bagaimana kaitannya antara tes ini dengan moral ataupun mental? Maksudnya bisakah Anda menjelaskan logikanya sebelum kita membahas hal ini lebih jauh, Pak Fuad? Baik, terima kasih Mbak Afi. Jadi begini, yang pertama saya luruskan dulu, tidak ada itu namanya tes keperawanan, itu tidak ada. Yang ada adalah tes kesehatan. Hanya dalam tes kesehatan itu sendiri, di antara materinya itu ada materi kesehatan fisik ataupun kesehatan kejiwaan dan lain-lain. Nah, kemudian di antaranya kalau itu untuk perempuan, itu ada yang dicek tentang keperawanannya sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa keperawanan dicek itu bukan berarti karena dia tidak perawan dia tidak lulus, bukan itu sebenarnya. Oke. Perawan tidaknya itu adalah salah satu upaya kita untuk mengetahui kemudian mendalami seseorang. Apabila seseorang kita ketahui misalnya yang perempuan yang akan masuk tentara apalagi masuk perwira, kemudian dia ternyata sudah tidak perawan dan dokter akan tahu persis tidak perawan itu karena apa kira-kira gitu ya. Maka tahu persis dengan kira-kira beda loh Pak. Akan menelusuri. Lah ya, tapi dokter kan pasti tahu daripada saya ya. Saya pasti nggak ngerti lah itu ya ini. Tapi kalau dokter pasti kan tahu gitu ya. Silakan dilanjutkan Pak. Dengan tidak perawannya ini, ya seandainya fisiknya sudah bagus, intelektualnya bagus, kesehatan secara umum bagus, tapi dia tidak perawan, maka tim akan mendalami kepada tempat kelahiran atau tempat keberadaan si calon ini. Di sana nanti akan ditelusuri bagaimana pergaulannya calon ini, bagaimana kehidupan kesehariannya, bagaimana hubungan dia dengan masyarakat sekitar. Nah, di sana akan ada suatu pendalaman-pendalaman sehingga bisa disimpulkan. Kalau di sana akan didapatkan misalnya dari lingkungan mengatakan, anak ini anak baik, anak ini anak seperti ini, dia justru olahragawati, orang ini sangat aktif dan jarang keluar rumah segala macam. Nah, ini akan nyambung nanti. Oh, berarti ini keperawanannya bukan karena dia sebagai seorang profesional kan gitu. Oke. Tapi kalau nanti setelah didalami misalnya gitu, laporan mengatakan dari masyarakat sekitar, oh memang anak ini jarang di rumah, dia memang sering ganti-ganti pasangan, dia sering ini, sering gini. Nah, ini akan mendapat bahwa, berarti sekalipun fisiknya udah bagus, inteleknya sudah bagus, ini kurang bagus secara mentality. Oke, Pak Fuad mengkonfirmasi kepada Anda, Pak Fuad, bahwa benarkah kemudian tes kesehatan yang salah satunya adalah tes keperawanan ini menggunakan metode 2 jari. Apakah itu betul? Yang jelas itu pasti tidak benar ya, itu informasi yang tidak benar ya. Saya sudah berkali-kali tanya ke dokter yang ngetes itu. Yang pertama bahwa yang ngetes itu adalah perempuan, apakah itu dokter atau bidan. Kemudian yang kedua, kalau pengetesan keperawanan itu bukan jarinya itu dimasukkan kepada V-nya si perempuan, tapi itu adalah melalui dubur. Itu menurut dokter demikian gitu. Jadi itu tidak benar yang disampaikan dengan memasukkan 2 jari dan lain-lain, itu tidak benar. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya lempar dulu ke Ibu Azriana dari Komnas Perempuan. Melihat tadi jawaban soal bahwa tesnya, metode yang dilakukan, bagaimana tanggapan Anda? Ya, menurut kami itu sesuatu yang tidak perlu sebenarnya dilakukan ya. Dan bisa kita lihat itu sebagai bentuk kita menyebutnya serangan seksual gitu. Serangan seksual? Serangan seksual. Jadi ada tindakan yang menyasar, menginvasi secara paksa seksualitas perempuan sehingga menimbulkan
yang menimbulkan rasa sakit baik secara fisik ataupun psikologis ya. Dan saya pikir tadi bukan persoalannya di vagina atau di dubur ya, tapi bagaimana